Shalom Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini mengenai Gideon, dan kita akan merenungkan sedikit tentang keputusan atau tindakan Gideon di akhir hidupnya yang justru mendatangkan malapetaka ya bagi anak-anaknya. Mari kita baca dulu Hakim-Hakim pasal 8 ayat yang ke-27 ya. Ketika Gideon sudah selesai, dia menghantam orang Midian dan Israel aman selama 40 tahun. Kemudian bangsa Israel, karena dia tahu bahwa Gideon lah yang melepaskan mereka dari musuh-musuh, minta supaya Gideon itu dan anak-anak menjadi raja lah ya, memimpin mereka. Tetapi Gideon menolak, tapi dia minta tolong dulu seluruh anting-anting atau yang emas itu apa semuanya itu, perhiasan telinga apa semua yang dari musuh itu taruh di sini. Dan ternyata dari semuanya itu Gideon membuat 27 saya baca. Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Efod itu seperti baju imam ya, atau pakaian yang semacam itu yang bisa dipakai kadang-kadang kalau orang ingin mengerti kehendak Tuhan kemana ya. Nah, ini apa motivasinya ya Gideon membuat efod dan menaruhnya di kotanya di Ofra ya. Nah, ini yang justru kita mau belajar dari dia ini, karena akibat daripada perbuatannya ini itu dikatakan di sini orang Israel berlaku serong menyembah efod, dan ini membuat keturunannya. Kita tahu Gideon punya anak kandung 70 ya, karena banyak istrinya. Kemudian ada satu anak yang namanya Abimelek, itu yang dari gundiknya. Nah, kemudian Abimelek kalau di pasal 9 cerita selanjutnya itu dia ingin menjadi raja dan membunuh seluruh 70 anak Gideon itu. Aduh, mengerikan sekali keturunan Gideon ini ya. Dan saya yakin bahwa malapetaka atau jerat itu seperti yang dikatakan Alkitab ini diakibatkan karena Gideon membuat efod yang menyebabkan orang Israel menyembah efod itu ya. Ini yang mau kita renungkan. Kenapa ya kok Gideon bikin efod begitu yang justru menimbulkan malapetaka? Kalau kita bilang menimbulkan malapetaka bagi anak cucunya, bagi keluarganya ya. Nah, tapi ingat ya, Alkitab tetap menganggap Gideon itu pahlawan iman. Kalau dalam Ibrani pasal 11 itu jelas Gideon tetap didaftar lah sebagai pahlawan iman ya. Nah, tapi mari kita mencoba ya memahami ya mengapa Gideon membuat efod ya baju imam itu dan menaruhnya di kotanya ya. Ada apa ya? Apa maksudnya? Ini yang kita mau coba memahami agar kita bisa belajar, agar jangan nanti di akhir kehidupan kita membuat sesuatu yang justru menjadi malapetaka ya bagi anak-anak kita, bagi tim kita ya. Mari kita melihat dulu ya pasal yang ke-6 dulu ya. Gideon ini kita kalau melihat dari ceritanya di sini, dia seorang yang tidak mudah percaya Tuhan ya, tidak mudah, dia seorang yang juga agak takut ya. Coba dulu kita lihat ya pasal 6 ini ya. Ketika Tuhan mau menyelamatkan Israel dari Midian, dia pilih Gideon ya. Langsung sambutan malaikat Tuhan itu ayat 12 ya pasal 6, dia bilang Tuhan menyertai engkau, ia pahlawan yang gagah berani. Jadi Gideon sudah disebut engkau pahlawan yang gagah berani karena Tuhan menyertai engkau. Tapi respon Gideon nggak mau langsung percaya begitu. Dia langsung bilang, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami dan sebagainya ya. Kemudian dia minta ini ya, tanda ya. Dikasihlah tanda. Kalau gitu saya minta tanda ya. Dia bikinlah korban persembahan ya. Kemudian domba itu dipotong sama roti semua tak beragi. Kemudian malaikat Tuhan itu sentuh itu keluar api, malaikat Tuhan hilang. Nah, baru kemudian Gideon kaget ya bahwa itu mujizat, dan kemudian barulah di situ Gideon membuat mesbah ya ayat 24. Lalu Gideon mendirikan mesbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Selesailah doa ya, di sini ya. Gideon mengaku ini Tuhan keselamatanku. Kemudian ketika datang perintah hancurkan itu tiang Baal bapakmu itu ya, Gideon melakukannya nggak mau siang hari gitu ya, dia melakukan malam karena dia takut ya. Jadi masih ada perasaan takut itu masih tetap menyertai dia ya. Untung bapaknya tuh menolong dia ya. Kemudian mulailah peperangan itu. Ketika sudah mulai dia kumpulkan 32.000 orang, itu Tuhan bilang kebanyakan ya. Akhirnya Tuhan saring sedemikian tinggallah 300 orang ya.
Yang 300 orang ini, tapi Gideon sebelumnya pun masih dia minta tanda lagi, sekali lagi ya. Setelah dia ngumpulin 32.000 orang, dia minta tanda di ayat yang 36 itu pasal 6. Jika engkau, masih dia bilang jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaranku, seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba. Jadi Gideon bikin percobaan, ini guntingan bulu domba, tolong kalau ini basah, ya yang ini kering. Ya, kemudian Tuhan bikin begitu. Sekarang dia minta lagi. Nah, kalau sekarang ini yang guntingan ini yang kering, yang basah katanya. Jadi dia, banyak orang pikir dia kalau Gideon ini minta tanda tuh hebat gitu. Justru enggak. Itu membuktikan dia kok enggak gampang percaya ya. Udah ada mujizat itu didatangin ada roti semua keluar api begitu. Masih belum juga kurang ya. Suruh juga masih takut ya, suruh hantam berhala bapaknya. Kemudian masih juga minta tanda. 2 kali lagi dia minta tandanya ya. Enggak sekali, 2 kali dia minta tanda. Kemudian ketika Gideon udah dengan 300 orang pasukan itu, Tuhan tahu dia masih takut. Makanya dia bilang, kalau ayat 10 ya, pasal 7, Tuhan bilang ini. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Setelah Gideon turun dengan bujangnya ke perkemahan, di situ ada orang bermimpi. Ada roti jelai menghantam perkemahan Midian. Terus ada orang yang menafsirkannya, oh itu Gideon itu katanya. Barulah Gideon berani ya. Jadi kelihatan di sini bahwa sifat Gideon itu tidak mudah percaya. Dia juga sebenarnya penakut ya, dia takut gitu ya. Nah, memang dia pada akhirnya melakukan perbuatan gagah perkasa. Cuman nggak seperti Maria deh. Coba kalau kita bandingkan Maria ibu Yesus ya. Ketika malaikat Tuhan datang, dia bilang engkau akan melahirkan seorang anak katanya. Terus Maria memang bertanya sekali dia, aku kan belum menikah, belum punya suami, tapi kuasa Tuhan akan turun gini. Terus Maria langsung bilang, aku ini sesungguhnya hamba Tuhan, jadilah kepadamu sebagaimana yang engkau katakan. Jadi gampang percaya gitulah Maria ini. Dia nggak terlalu banyak minta ini, minta itu, tanda ini, tanda itu supaya membuktikan bahwa itu Tuhan. Ya, jadi kalau orang mudah percaya ya, terus merasa aman, tidak takut ya, merasa ya berserah diri kepada Tuhan, itu justru sifat-sifat yang bagus ya. Gideon tetap, sekali lagi ya, Gideon tetap ini pahlawan, tetapi ada sifat-sifat yang tidak mudah percaya ya, takut ya, nggak rasa aman gitu. Nah, barangkali ini yang membuat dia tuh di akhir kehidupannya dia membuat effort. Seperti tugu peringatan Absalom gitu. Absalom tuh bikin peringatan bagi dirinya gitu lah ya. Orang-orang yang merasa nggak aman, nggak percaya gitu, nggak ini, dia kayaknya ada musuhnya aku supaya diingat dan sebagainya. Kayak ada perasaan-perasaan begitu ya, sehingga melakukan hal seperti ini ya. Sebenarnya begini ya, kalau seseorang itu membangun tim ya, atau generasi penerus supaya meneruskan perjuangannya, itu nggak apa-apa, itu justru bagus ya, bahwa dia mempersiapkan tim untuk meneruskan perjuangannya. Tapi jangan dia membuat sesuatu yang hanya sekedar supaya namanya diingat ya, supaya orang ingat saya gitu loh, bahwa saya pernah berjuang begini-gini loh. Apa gunanya diingat orang? Yang penting perjuangan kita diteruskan oleh tim yang berikutnya, atau generasi berikutnya, atau oleh anak cucu kita, kan gitu kan. Nah, ini satu pelajaran lah bagi kita. Semoga kita mendapat kasih karunia Tuhan lah, sehingga kita menjadi orang yang mudah percaya dan merasa aman ya. Jangan cemas, jangan takut ya, percaya aja kalau udah Tuhan panggil kita, ya udah, dia memperlengkapi kita sedemikian sehingga kita pasti bisa menyelesaikan tugas itu ya. Ketika akhirnya selesainya kita tugas itu, kita juga nggak usah takut kan, itu sudah kita persiapkan tim yang untuk meneruskan perjuangan kita ya. Jadi puji Tuhan lah, ini satu pelajaran dari Gideon. Sekali lagi semoga kita mendapat kasih karunia untuk menjadi orang yang mudah percaya, tidak takut, tidak cemas, dan merasa aman. Haleluya, amin.